Hai guys, welcome back with me, Nia. Gak terasa bulan Maret ini tuh mau berakhir dan di awal Maret kemarin tuh rame sama kemunculan film The Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Jadi karena rame banget, kali ini aku mau rekomendasiin ke kalian film-film yang diperankan oleh Robert Pattinson yang oke juga selain The Batman. Urutan ke-9 ada High Life. Ini tuh film tahun 2019 yang sebenarnya udah tayang perdana pada tahun 2018 di Toronto International Festival Film. Film ini tuh genrenya sci-fi thriller gitu yang menceritakan tentang perjuangan ayah dan anaknya untuk bertahan hidup di luar angkasa. Ini tuh film sci-fi yang gak kerasa sci-fi-nya gitu loh. Aku ngerasa kayak sci-fi-nya di sini cuman tipis-tipis aja, cuman sebagai jembatan aja karena menurut aku ini tuh lebih banyak ke drama thrillernya gitu. Dan ini salah satu film yang bikin aku penasaran dari awal film karena kayak aku mikir dari awal tuh ini kenapa ada bayi sama bapaknya di luar angkasa? Kok bisa gitu loh bayi diizinin di luar angkasa? Itu yang pertama kali terlintas di pikiran aku. Sampai akhirnya lanjut film, tipis-tipis terkuak sampai akhirnya di pertengahan film itu mulai terkuak dan aku tahu nih arah filmnya kemana. Dan begitu tahu arah filmnya, ini film yang wow, ini yang menurut aku ini kategorinya dewasa sih. Tingkat kevulgarannya itu cukup tinggi dan kalau aku boleh ngasih kategori mungkin ini 21+. Cuman ya mungkin ini dewasa juga karena film ini tuh berhubungan dengan reproduksi gitu loh. Cuman sayangnya film ini tuh aku ngerasa kayak pas di awal sampai tengah udah kayak wah penasaran banget, tapi tengah sampai akhir aku ngerasa kayak ya udah aja gitu filmnya, kayak ngerti gak sih, ini tuh tipe film yang endingnya tuh kayak sebenarnya masih misteri, kayak kita tuh nggak tahu kelanjutannya tuh gimana gitu, kita nggak dikasih kepastian gitu loh, kayak ya udah gitu. Jadi nggak ada bagian yang benar-benar klimaks sih menurut aku, tapi so far ini film yang enjoyable, jadi aku rekomendasi ke kalian dan rate dari aku 6,7/10. Urutan ke-8 ada Waiting for the Barbarians. Ini tuh film tahun 2019 yang menceritakan tentang awal mula perang antara suku barbar dengan kulit putih. Yang bikin aku excited banget lihat film ini tuh awalnya karena diperanin sama Johnny Depp sama Robert Pattinson. Cuman pas aku lihat film ini ternyata Johnny Depp sama Robert itu juga sedikit gitu loh, dan ternyata emang pemeran utamanya itu Mark Rylance. Jadi kalian baru lihat Robert tuh ntar di mau akhir-akhir film gitu. Dan ini tuh filmnya drama banget, jadi dialognya padat banget. Buat kalian yang gak suka drama mungkin akan bosen sama film ini. Dan aku ngerasa juga agak kelamaan gitu loh di awal. Dan akhirnya pas Robert muncul itu baru kerasa seru sih filmnya. Tapi film ini tuh ngasih pesan yang bagus sih, kayak ternyata walaupun terhadap musuh sendiri itu si pemeran utama gitu juga tetap ada sisi kemanusiaannya. Itu sih yang aku dapat. Rate dari aku 6,7/10. Urutan ke-7 ada The Lost City of Z. Ini tuh film tahun 2017 yang udah tayang perdana di Festival Film New York pada tahun 2016. Ini tuh filmnya terinspirasi dari kisah nyata menceritakan tentang penjelajah Inggris yaitu Mayor Percival Fawcett yang menghilang saat mencari kota misterius di Amazon pada tahun 1920-an. Ini tuh film adventure yang diperanin sama Charlie Hunnam, Tom Holland, dan Robert Pattinson. Ini walaupun bukan film adventure terbaik ya, karena saat yang harusnya aku tegang, aku nggak setegang itu, dan yang harusnya sedih, aku nggak sesedih itu. Jadi menurut aku nih filmnya bisa lebih dalam lagi. Cuman ini filmnya masih enjoyable, dan yang aku suka ini nggak cuma ngeliatin dari sisi adventure-nya, tapi dia juga ngeliatin dari sisi kehidupan keluarganya. Rate dari aku 7/10. Urutan ke-6 ada Good Time. Ini tuh film tahun 2017 yang menceritakan tentang Connie Nikas atau Robert Pattinson yang mengajak adiknya Nick atau yang diperankan oleh Benny Safdie untuk melakukan sebuah perampokan di New York. Padahal Nick itu mengalami disabilitas mental. Gila sih, ini film yang cukup seru, bahkan dari awal film itu Robert Pattinson udah benar-benar mencuri perhatian aktingnya. Dan apalagi sama adiknya yang disabilitas mental itu kan, jadi benar-benar seru banget. Di awal sampai tengah film itu nggak berhenti keseruannya, cuman sayangnya dari tengah sampai akhir itu ngerasa kayak biasa aja, jadinya endingnya ya udah gitu, kayak anti klimaks. Jadi rate dari aku 7,5/10.
Urutan kelima yaitu Remember Me, ini tuh film tahun 2010. Ini tuh sebuah drama romantis yang menceritakan tentang Taylor Hawkins atau Robert Pattinson, di mana dia mahasiswa yang berusia 21 tahun yang masih belum bisa melupakan kematian kakaknya, yaitu Michael karena bunuh diri. Ini salah satu film favorit aku sih, nggak cuma sekedar romantis, tapi ini juga memperlihatkan tentang kehidupan dari sisi keluarganya gitu. Dan aku ngerasa Robert Pattinson di sini tuh ada kemiripan, vibes itu ada kemiripan di film Good Time, karena di sini tuh sama-sama kakak yang baik gitu loh. Karena di sini ntar dia juga punya adik kecil gitu. Aduh, jadi pengen adiknya Robert. Jadi pengen jadi adiknya Robert. Rate dari aku 8/10. Urutan keempat ada The King. Ini tuh film tahun 2019 yang menceritakan tentang Hall atau Timothée Chalamet, yang dia tuh seorang pangeran yang selengean gitu modelnya, dan dia tuh pewaris tahta Inggris yang enggan mengambil posisinya. Di film The King ini Robert Pattinson gak jadi pemeran utama ya guys, jadi pemeran utamanya tuh si Timothée Chalamet. Jadi si Robert ini jadi musuhnya gitu lah, jadi kalian bakal nemu si Robert ini di pertengahan film gitu. Rate dari aku 8,5/10. Urutan ketiga ada Twilight Saga. Ini tuh kisah romantis dari sosok vampir kepada manusia. Kalau ini mah udah terkenal banget. Ini tuh terdiri dari 5 film sebenarnya. Yang pertama ada Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Part 1, sama Breaking Dawn Part 2. Dan ini tuh aku pertama kali lihat itu waktu SD. Waktu SD aku udah lihat begini cuy, gila. Dan menurut aku waktu di zaman itu, waktu aku masih SD, menurut aku ini bagus banget. Tapi akhirnya aku rewatch lagi pas sudah besar. Dan aku ngerasa kayaknya bakal cringe gak sih? Tapi ternyata enggak. Aku masih suka-suka aja. Dan ini menurut aku film yang walaupun 5 film tapi semuanya bagus. Dan jujur kalau suruh milih, aku gak bisa milih, kayak bingung. Tapi mungkin Breaking Dawn Part 1. Karena di sini dia kayak masih awal-awal nikah gitu kan. Jadi yang Twilight itu tuh tentang pertemuan pertama kan. Bella sama Edward. Terus kemudian New Moon itu tentang munculnya suku yang serigala itu sama vampir Valkyrie. Terus yang ketiga itu muncul vampir baru. Akhirnya yang muncul vampir baru yang mau menyelakain Bella. Jadinya si Jacob sama si Edward bekerja sama untuk menyelamatkan Bella gitu intinya. Terus yang Breaking Dawn Part 1 itu ketika mereka udah nikah, Edward sama Bella, dan si Bella ini mengandung. Terus yang Part 2 ini tentang kehadiran anaknya Bella, sekaligus di sini Bella udah jadi vampir. Dan menurut aku ini juga ditutup di Breaking Dawn Part 2 dengan sangat romantis. Apalagi ketika si Bella ini ngirim message ke Robert Pattinson. Terus soundtracknya Christina Perri yang A Thousand Years, itu menurut aku keren sih. Cuman ini tuh rating di IMDb tuh jelek loh. Kayak per filmnya tuh ada yang 5, ada yang 4. Cuman selera sih ya. Kalau aku sih oke-oke aja. Kalau aku suka sih ya. Dan lupa mau ngomong apa. Dan karakternya di Twilight ini emang yang paling melekat sih, karena emang 5 film kan. Jadi si Robert Pattinson ini emang orang-orang identiknya sama film Twilight, sama vampir gitu. Padahal sebenarnya aku lihat pertama kali nggak di Twilight sih, tapi ada di Harry Potter kan Robert Pattinson. Robert Pattinson tuh ada di Harry Potter 1 sama 4 kalau nggak salah. Cuman jujur pas aku lihat Harry Potter itu juga SD juga, itu aku nggak tahu ada Robert Pattinson. Kayak dia tidak semelekat itu gitu. Dan pas udah gede aku nggak rewatch Harry Potter lagi sih, jadi aku agak lupa gitu loh. Tapi so far menurut aku Twilight Saga bagus, dan rate dari aku 8,5/10. Urutan kedua ada The Lighthouse. Ini tuh film tahun 2019 yang menceritakan tentang 2 penjaga mercusuar yang bertugas di sebuah pulau kecil di New England pada tahun 1890-an. Diperankan oleh William Dafoe dan Robert Pattinson. Gila, ini film yang keren banget, yang unik, gak cuman karena ini hitam putih, tapi juga karena ini cuman bener-bener diperanin sama 2 orang, yaitu William Dafoe atau yang biasa kita kenal sebagai Goblin, dan Robert Pattinson. Sebenarnya nggak literally 2 orang, ada yang lain, cuman bener-bener tipis banget, cuman kayak jadi selingan doang. Jadi bayangin aja 2 orang berargumen, gimana sih 2 orang yang terjebak di mercusuar, stres, sama-sama stres, jadi kayak Tom and Jerry gitu, kadang baik, kadang saling butuh, tapi berantemnya juga horor gitu loh. Bener-bener bagus sih, dan actingnya William Dafoe sama Robert totalitas banget. Keren banget mereka. Dan ini tipe film yang gak bisa, gak bisa 100% paham. Bahkan di endingnya itu, aku bahkan gak ngerti ini Robert Pattinson kesakitan apa senang. Jadi aku harus lihat penjelasan endingnya gitu. Baru,
ternyata gini, baru kayak gitu. Ini aku sangat rekomendasi, rate dari aku 9/10. Dan urutan pertama ada The Devil All the Time. Itu film tahun 2020 yang menceritakan tentang seorang bocah laki-laki yang bernama Arvin Russell atau Tom Holland yang digambarkan sebagai seorang anak laki-laki yang taat beribadah di kota Knoxtone, Ohio, yang hidup di lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang misterius. Sesuai dengan judul filmnya, orang-orang di film ini gila, ini setan semuanya. Bener-bener, sebelum aku lihat film ini aku udah excited banget karena ini tuh film yang bertabur bintang guys. Cast-castnya ada Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, mahal-mahal banget. Dan ini tuh sebenarnya film yang berlatar belakang religi tapi dark gitu loh. Dan pesannya dapet banget. Dan actingnya Tom Holland keren banget, bener-bener keluar zona nyaman dari Peter Parker. Dan Robert Pattinson juga bagus banget nih. Buat kalian yang bilang, aduh males liat filmnya Robert Pattinson karena kebayang-bayang vampir. Sebenarnya dari film High Life tadi, Good Time, terus Devil All the Time ini, Lighthouse, The King, semua film yang aku rekomendasiin, pokoknya semua filmnya Robert yang aku lihat dia tuh nggak pernah vampir terus gitu loh. Maksudnya bukan vampir ya, cuman tokohnya kan selalu beda ya karakternya, cuman dia tuh selalu beda. Kalau misalkan aku lihat Tom Holland kadang-kadang tuh masih ada kerasa Peter Parker-nya, cuman kalau si Robert Pattinson tuh enggak, apalagi di film Devil All the Time ini. Di Lighthouse juga enggak banget gitu loh, benar-benar sebagus itu. Di Batman juga enggak kan, jadi filmnya Robert Pattinson itu tuh enggak Edward Cullen kok, tenang aja gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat detail, Robert Pattinson itu selalu beda, apalagi dia tuh sering main film-film indie kan, kayak High Life tuh termasuk film indie, dan kayak dari gesturnya, actionnya itu tuh beda, apalagi tampilannya juga beda. Jadi salah satu aktor favorit aku adalah Robert Pattinson. Dan rate aku buat The Devil All the Time ini 9/10. Sekian rekomendasi dari aku. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye-bye!